Klarifikasi Mas Andre tentang bukanya bilang 7 tahun, ya kan? Kalau dari berdirinya aja 1997 ya. Nah, itu kayaknya lebih dari 7 tahun. Harusnya yang benar itu adalah 49 tahun. Ini termasuk yang tertua yang paling lama berdirinya, ya. Yang waktu itu sebelumnya itu pernah buka di kantor kelurahan Cempaka Putih. Itu udah lama banget tuh. Pernah tuh waktu itu. Kelurahan Cempaka Putih itu habis dari situ terus dia pindah lagi. Belum lama tuh dia pindah lagi ke Cempaka Raya itu yang nomor 10 yang dekat Aranda gitu kan. Nah, dekat situ lah pokoknya. Nah, dia pindah ke situ tuh. Nah, nggak lama kemudian kan itu masih bapaknya tuh yang nerusin, bapaknya dari Andre itu anaknya ya, bapaknya tuh yang nerusin. Nah, setelah bapaknya udah almarhum apa udah meninggal, nah anaknya yang nerusin usaha dari bapaknya ini Mayam Acoy. Nah, untuk dari segi rasa itu semuanya sama, nggak ada yang berbeda yang sebelumnya saya makan. Tuh nggak ada yang beda. Saya lagi pingin aja makan mie acoy. Saya makan mie acoy itu udah berkali-kali. Waktu itu saya pernah sama bapaknya, ya kan. Sekarang saya beli sama anaknya. Artinya si anak ini bekerja keras. Dari segi bukanya itu jam 9 pagi sampai jam sehabisnya. Jadi sehabisnya tuh kurang lebih mungkin sampai jam 6 malam lah paling lambatnya. Gitu kan, atau paling kendornya jam 7 malam, atau bisa lebih cepat jam 4. Ya kan? Katanya dalam sehari itu habis 200 porsi. Wah, 200 porsi itu banyak loh. Banyak banget, ya kan? Nah, yang berbeda tuh dari segi ayamnya itu. Ayamnya warna putih-putih. Biasanya kalau tempat-tempat mie ayam yang lain, itu kan ayamnya agak berkecap ya, agak kecoklatan. Kalau ini enggak, beda. Nah, itu ciri khas acoynya itu. Enak. Terus belum lagi pakai pangsit rebus. Nah, pangsit rebus itu juga enak. Isiannya juga isian ayam. Jadi dia Mas Amri ini dia buat sendiri. Ya kan? Buat sendiri semuanya. Untuk harganya juga eh, sangat murah banget lah harganya juga ya. Relatif murah gitu kan. Jadi kalau misalnya nih ada yang terdekat dari area Cempaka Putih atau dari area manapun yang terjauh bisa merapat untuk ke mie ayam acoy, ya kan? Bisa mie ayam pangsit, bisa komplit. Kalau komplit artinya pakai pangsit, pakai bakso, ya kan? Saya suka banget pangsitnya, itu enak. Pangsitnya juga enak, ayamnya juga enak. Rasanya persis sama kayak bapaknya. Jadi si anak ini memang nerusin, ya. Untuk ramenya itu, itu dari jam 12 siang sampai mau menjelang sore. Nah itu udah mulai sepi tuh menjelang sore. Tapi itu apa habis? Saya yakin atau pasti habis lah ya. Nggak mungkin kalau enggak, ya kan? Makanya saya benar-benar heran dari rasanya itu sama sekali nggak pernah berubah si Mas Andre ini. Ketiplek mirip kayak bapaknya. Ya kan kalau bapaknya masih hidup mungkin itu masih dipegang bapaknya. Tapi bapaknya udah nggak ada, ya kan? Jadi jelas udah nggak ada. Jadi anaknya inilah yang nerusin generasi kedua bapaknya. Nah sama aja yang saya bilang itu yang nerusin usaha ibu saya. Oh ada generasi yang ketiga. Nah jadi generasi yang lebih muda. Karena generasi yang kedua ini yang nerusin. Nah apa bedanya? Nggak ada bedanya. Jadi Mas Ambe ini merupakan generasi kedua, ya kan? Jadi bisa dicoba tuh untuk merapat, ya. Untuk duduknya juga enak, angin sepoi-sepoi, ya. Jadi nggak ada AC, ya kan? Malum tempatnya di pinggir jalan, ya kan? Dan itu juga pastinya masih nyewa sih, ya kan? Masih nyewa belum punya sendiri lah. Mudah-mudahan untuk Mas Amber ini bisa punya sendiri tempatnya, walaupun di sisi lain dia tidak ada membuka cabang, dia nggak membuka cabang, jadi hanya satu-satunya yang ada di Cempaka Putih untuk Aco ini, ya satu-satunya doang. Nah saya nggak tahu kenapa tidak membuka cabang, padahal kalau buka cabang itu bisa lebih
laris manis ya. Tapi kalau nggak buka cabang tetap aja laris. Kan orang pada tahu. Berdirinya udah jelas 1997. Ya kan? Cuma tadi yang salah Mas Andre bilang 7 tahun. Nah, tapi setelah saya lihat dari spanduknya, oh udah lama ini mah. Udah lama ya. Jadi biarpun dia udah pernah di daerah Kelurahan Cempaka Putih atau Puskesmas Cempaka Putih sini, biarpun dia pindah dimanapun, itu tetap berdirinya sudah dianggap lama, bukan 7 tahun, ya. Nah, dan dia juga penjualan yang sangat keras dia berjualan, ya kan? Apa mungkin dia sudah sukses juga? Mungkin dia udah sukses juga, dia udah berhasil juga, ya kan? Dari dirinya udah lama, ya kan? Pelanggannya pasti udah dari mana-mana itu. Banyak yang bilang tentang mie Acoy ini enak banget. Termasuk saya sendiri pun. Apa nih dibuat-buat? Apa ini rekayasa? Tentu saja tidak dibuat-buat, tentu saja tidak ada rekayasa. Tapi ini semua nyata. Ya kan? Boleh dicoba dulu. Pasti apa yang saya bilang benar. Ya kan? Kalau nggak cocok rasanya, bisa mencari tempat yang lain. Tapi ini berbeda dari antara mie ayam yang di mana-mana, ya kan? Tapi ini paling unggul, paling tertua. Dari situ aja udah ketahuan, ya kan? Udah ketahuan banget. Dan dia juga ada pangsit gorengnya lebar-lebar, gitu. Tapi lebih orang meminat pangsit rebus daripada pangsit goreng. Nah, karena itu merupakan ciri khas Acoy banget. Itu enak banget pangsitnya, beda sama yang lain-lain. Biasanya kebanyakan kalau pangsit itu buat mie ayam itu kebanyakan kopong, nggak ada isinya, ya kan? Nah, kalau dia misalnya nih Mas Andre bisa bervariasi, kan tuh mie ayam misalnya bisa ada pakai kuitiau, wah itu lebih enak. Kuitiau, jadi kalau orang misalnya minta mie yang lain, kuitiau ada nggak? Nah, itu cocok juga tuh pakai kuitiau. Kalau dia bisa alternatif seperti itu. Tapi dia lebih memilih pakai mie-nya aja. Ya kan? Untuk porsinya itu juga banyak, ya. Bukan sedikit. Untuk ayamnya, wah, juga potongan tebal. Bukan potongan yang kecil, potongannya kecil, tapi nggak pelit isiannya, banyak, berasa makan ayamnya. Kadang ada mie ayam juga, ayam itu kecil banget, tapi pas dimakan nggak berasa. Nggak tahu dari toko, dari penjual gerobakan mana, gerobakan Siti atau gerobakan Siu, ya kan? Tapi yang namanya yang beli lewat online apapun itu pasti tetap ada namanya PPN buat drivernya, pasti juga ada perubahan harga dari si penjual. Sama dengan ibu saya juga begitu, nggak ada bedanya. Tapi kalau beli langsung harganya jauh lebih murah, karena diambil langsung atau diambil supir. Nah, jauh lebih murah harganya. Paling cuma BBM doang yang mahalnya, tapi tidak kena tarif double, ya kan? Nggak kena tarif double. Walaupun udah pinggir jalan, tapi menurut saya ini letaknya strategis, ya kan? Strategis, terus juga gampang. Kalau misalnya buat misalnya ada mobil mau parkir, mau makan situ gampang juga. Banyak situ mobil mau makan parkir banyak. Kalau siang saya perhatiin tuh rame banget, ya kan? Rame. Karena saya udah sering banget beli di situ. Nggak tahu udah berapa kali saya jumlahnya, nggak kehitung belinya, ya kan? Karena saya pindah-pindah belinya. Belum tentu hari ini saya udah makan mie ayam Acoy, besok Acoy lagi. Enggak ya. Bisa jadi akan berbeda lagi. Bukan Acoy lagi. Bisa jadi mie ayam apa. Ya lain lah, bisa jadi mie ayam jamur. Jenis mie ayam tuh banyak banget. Ya, banyak banget, ya kan? Tapi ini menurut saya ini enak. Ya. Jadi wajar kalau konsumennya udah berdatangan terus di mana-mana, ya, wajar.
ya kan wajar banget ya. Saya memang lagi gak enak badan ya, lagi flu sedikit, terus lagi ada batuk ya, jadi mohon dimaklumin aja ya. Kalau saya salah ada kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya. Saya tidak lupa nama dia kesalahan, itu pasti selalu ya kan, selalu ya kan. Pokoknya isi di channel saya tuh banyak topik-topiknya, wah nggak akan habis-habis. Kalau penasaran ingin tahu, ingin terjawab, itu mesti nyari lonceng hitam biar bisa kejawab penasarannya. Iya, biar kejawab penasarannya. Di like juga iya, ditonton juga iya, mesti itu biar kejawab penasarannya. Apa sih isinya channelnya itu? Kelihatannya menarik, nggak bosanin, nggak hanya membahas tentang nge-gym aja, tapi kombinasinya luas. Ya itu, gampang solusinya. Hanya hidupin lonceng hitam. Tuh guys, supaya bisa terjawab. Kalau nggak hidupin, ya nggak bakal tahu, ya kan? Dan sempatkan waktu buat nonton. Sempatkan waktu. Ya terserah di hari apa aja, penting sempatkan waktu. Ya kan, kalau bisa. Tuh kan, kalau bisa lah. Tuh. Tadi saya beli cuma 1 porsi mie acoy ya. Itu pas saya bawa pulang, wow, porsi 1 piring penuh. Ya kan, terus saya tambahin topping. Pakai bakso ikan, bakso sapi. Wah, itu lebih enak lagi makannya. Lebih sangat lahap. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian semua itu misalnya beli mie ayam acoy, terus isiannya kurang puas, tambahin lagi aja isiannya kalau emang ada di frozen atau di kulkas, atau kulkas paling atas tempat es gitu kan, tambahin isinya pakai bakso. Wah, itu enak. Pakai bakso ikan, atau bakso udang, atau bakso ayam, atau bakso cumi. Wah, itu enak ya. Tambahin aja gitu supaya lebih belegit dimakan, biar lebih lezat. Ya kan, harus tambahin. Kalau emang kurang puas sama toppingannya, misalnya kurang cuma pangsitnya 2, terus ayamnya udah banyak tapi kurang baksonya, tambahin, bisa ya. Campur-campur mereka bakso. Tadi saya bakso ikan 2, bakso sapi 2, di total ada 4. Tuh, ada 4 di total. Nah, ada 4 itu. Tapi apa yang saya rasakan? Lumayan kenyang. Tuh, lumayan kenyang juga. Dan pas rasanya untuk saya. Jadi ini sangat layak kalau diperluas, banyak yang beli lagi ya, dari manapun. Dari Tangerang boleh, dari luar Sumatera juga boleh. Kalau misalnya pas Jakarta, sehendak-hendaknya buat mampir yang tertua ini, ya kan, biar tahu rasanya. Jadi apa yang saya bilang ini memang benar, ya kan, semuanya benar. Tuh, nggak mungkin ini hoak, tapi nyata ya. Tuh, nyata banget. Jadi harus dicoba dulu. Mudah-mudahan cocok sama rasanya, ya kan, karena selera itu tidak bisa sama, ya kan, karena setiap lidah kan masing-masing seleranya. Kalau saya cocok, ya kan, karena saya udah pernah saat membuka di kantor kelurahan itu Cempaka Putih. Tadinya kan digabung kantor kelurahan Cempaka Putih. Itu saya mencoba sekali, enak ini, enak saya bilang. Nah terus nggak tahu kenapa tutup di saat itu. Terus saya nyari tahu keberadaannya, ternyata pindah dekat Alandas itu. Nah pindah itu waktu masih bapaknya nurusin. Nah setelah bapaknya nggak ada, anaknya ada yang nurusin. Nah awalnya si Mas Amri ini merhatiin bapaknya pembuatan mie ayam acoy, merhatiin terus, lama-lama paham dan ngerti. Akhirnya dia bisa nerusin. Tuh, jadilah generasi kedua. Jadi generasi kedua si Mas Amri ini. Nah jadi nggak ada bedanya sama ibu saya kalau ada generasi yang ketiga. Generasi pertama kan jelas nenek ibu saya. Kalau saya bilangnya nenek, kalau ibu saya bilangnya ibu. Itu kan jelas banget ya. Sangat jelas banget. Jadi perlu namanya ada penerus generasi. Biar ini biar tidak stop begitu aja. Biar orang konsumen-konsumen itu atau pelanggan semakin kesana itu semakin kenal, semakin tahu, ya kan. Tapi kalau tiba-tiba stop, udah terkenal berjalan lama, itu yang ada apa? Rugi, sayang banget kan. Begitu aja tutup total.
Akibatnya udah mati. Gitu. Udah mati. Jadi orangnya nyari udah kecewa. Nah, tapi kalau ada penerusnya gini, kayak Ci Acoy, orang gak bakal kecewa. Gak bakal kecewa. Apalagi kalau rasanya sama. Ya udah gak bakal kecewa. Tapi kalau rasanya beda, si Acoy ini, apa orang bakal kecewa? Bakal kecewa. Tapi si anak ini memang rasanya sama. Ya, nggak ada bedanya sama bapaknya. Pembuatannya persis. Bumbunya juga nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah bumbunya. Semuanya sama. Porsinya juga nggak pernah berubah. Isian pangsitnya nggak pernah berubah. Ya kan, sama persis yang kayak pembuatan di awal. Itulah karena udah sering memerhatiin. Waktu itu cuma hanya bantuin hanya bantu ngangkat-ngangkat gitu ya, ngangkat-ngangkat mie ayamnya. Tapi sekarang jadi terjun jadi penjualnya. Nah, siapa yang nyangka mie ayam Acoy luar biasa Acoy ya. Tapi sayangnya buka cabak ya. Mudah-mudahan tambah laku, tambah laris Mas Andre ya.